Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan akhir Februari 2021 dan ini untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, lalu energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Jadi kalau memang energinya nggak sesuai, tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu. Jangan memaksakan sesuatu yang memang bukan untuk kamu. Jadi kamu meribetkan hal yang memang nggak penting akhirnya jadinya. Karena ya ini adalah general reading ya, yang nggak hanya kamu yang nonton gitu. Oke, energinya bisa energi kamu atau energi yang seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya, Taurus. Oh ya, sebelumnya aku mau ucapin selamat hari Valentine dan selamat hari Imlek, tahun baru Cina ya. Semoga apapun yang terbaik lah yang memang untuk kamu ya. Oke, Taurus di akhir Februari 2021. Okay, di sini the clarity. Let my trust my deepest instinct in all ways, especially when matters are unclear. May my own holy intuition always guide the way. Clarity. Lalu ada dove. Cantik banget kartunya. Offering to the divine doesn't mean negativity never arise, but you can say, free me from this prison of doubt. In case this burden to you, show me your will and restore me to faith and confidence. Lalu ada feelings, emotion wants to be felt. You really can surrender something until you deeply feel it. Allow me, dear divine, to offer all emotion to you, feeling them purely so they no longer hold me captive. Okay. Then di the bottom of the deck ada passion. If you have tried forever to solve a problem, there is probably something to learn from embracing it. May I let this be for now? Help me relax and trust. Every need will be made. Often change soon follows. Oke, Taurus, main energi kamu ada passion di sini, sabar ya, kesabaran. Dan di sini the clarity, the feelings. Aku ngerasain ada keraguan-raguan, memang kini kamu ngerasa cukup nggak sabar ya. Jadi kamu ngerasain sesuatu itu kalau belum pasti, belum jelas, itu membuat kamu ngerasanya ragu. Akhirnya ada keraguan-raguan dalam diri kamu, keraguan-raguan di dalam dirinya dia atau siapapun yang energinya terbaca ya. Ragu apakah ini hal yang benar-benar kamu inginkan, ragu apakah hal ini benar-benar bermakna, dan banyak lagi keraguan-raguan lain yang membuat kamu gak yakin dengan apa yang kamu pilih saat ini ya. Dan aku ngelihat juga ada energi di mana kalau suatu rasa itu benar, kamu nggak akan ngerasa ragu. Ada seseorang yang ngerasa kayak gitu. Namun aku bisa bilang di sini, justru keraguan-raguan itu terkadang membuat kita belajar kalau memang hal itu memang hal yang memang untuk kamu. Hanya aja kitanya yang belum siap. Gitu. Kita lihat tarotnya.
Oke, ada King of Wands. Lalu ada The Lovers. Oke, kamu bisa berhubungan dengan Gemini di sini, atau kamu punya Sun, Moon, Rising atau Venus di Gemini. Oke, energi kamu banget Hierophant, Taurus ya. Aku ngelihat memang kamu mencoba untuk menyelami rasa kamu, ya, menyelami apapun yang terjadi dalam hidup kamu selama ini, dan aku ngelihat memang kamu menemukan suatu kejelasan, ya, kalau memang justru hal yang kamu inginkan dan sangat kamu harapkan, ataupun hal itu memang untuk kamu selalu ragu akan hal itu. Namun kalau hal itu enggak untuk kamu justru yakin. Kamu justru ngotot di sana, keras kepala di sana. Jadi ada pembelajaran di situ yang aku lihat sih. Akhirnya kamu sadar kalau penilaian kamu ternyata kebanyakan salah, dan akhirnya menyakiti diri kamu sendiri, ngecewain diri kamu sendiri. Aku ngeliat ada energi seseorang yang udah memilih sesuatu yang besar banget di sini, entah memilih untuk meninggalkan sesuatu yang memang dia justru sayangi karena keraguan-raguannya itu tadi, ngerasa nggak mungkin gitu. Kalau penuh keraguan-raguan berarti hubungan ini nggak dong. Ya, justru sebenarnya keraguan-raguan itu bukan dari hubungan itu sendiri, tapi di dalam diri kamu sendiri. Si Ten of Swords, aku ngeliat ada seseorang yang berusaha menjadikan traumanya, kesakitannya sebagai excuse untuk pergi dari sebuah hubungan. Di sini aku ngeliat pergi untuk meninggalin sebuah hubungan karena memang nggak mau adanya intimacy. Di sini aku ngeliat takut, ya, seseorang yang akhirnya terkesannya membuat diri dia, ya udah gue main-main aja, gue nggak ada serius-seriusnya gitu, dan gue happy dengan diri gue apa adanya sekarang, terus gue mau gue harus gimana ya, lebih baik gue sendiri aja, dan gue memilih untuk ya enggak, gue nggak mau gitu ya. Ada Page of Wands dan Queen of Pentacles. Aku ngerasa kamu berhubungan banget atau masih memiliki koneksi dengan seseorang yang udah gak ada di hidup kamu. Seseorang yang aku bisa bilang kamu dengan dia udah mengambil jalan masing-masing, karena aku ngeliat kamu dengan dia berbeda banget energinya. Aku ngeliat orang ini udah happy, udah enjoy dengan kehidupannya dia. Aku ngeliat mungkin dia punya bisnis, ya, punya sesuatu hal yang jauh berbeda dengan kamu, yang mungkin kamu gak nyangka kok dia bisa kayak gitu ya sekarang ya, kok dia bisa kayak gini ya sekarang ya. Dulu mungkin dia ngerasa kamu itu adalah orang yang lemah, orang yang gak mampu, ya, dia ngerasa kok bisa ya dia kayak gitu sekarang, kayak kok bisa sih dia sukses gitu, kok bisa sih dia kuat, dia mampu, padahal aku kemarin tuh bisa dibilang nyakitin dia banget loh, hancurin hidup dia banget loh, misalnya gitu ya, atau sebaliknya. Sih ada death di sini. Aku ngeliat justru death ini sebagai rebirth, ya. Jadi walaupun adanya sebuah hubungan yang hancurnya kehidupan seseorang, ataupun kehidupan kalian sama-sama hancur di sini, justru salah satu dari kalian itu rebirth. Seseorang dari kalian itu arise, ya, bangkit dari kehidupan ini menjadi seseorang yang jauh lebih baik, yang ya akhirnya membuat kalian berdua aku bisa bilang memiliki jalan yang berbeda sekarang, memiliki jalan yang bisa dibilang gak mungkin bersama, kasarnya gitu ya. Karena di sini aku ngeliat akhirnya di dalam diri kamu itu, keraguan-raguan dalam diri kamu itu kencang, karena gini, setelah kamu dengan dia pisah, justru keadaan dia jauh lebih baik, ataupun keadaan kamu jauh lebih baik setelah dipisah sama dia, ya. Akhirnya kan ragu, kok malah perpisahan ini membuat dia lebih baik ya, kok nggak membuat dia jauh lebih buruk. Jadi dia ngerasanya apa benar yang aku lakukan selama ini
apa benar kalau aku ninggalin dia itu adalah sebuah kesalahan. Jadi keraguan-raguan itu yang muncul, ya. Apakah ninggalin dia itu memang karena akunya yang bodoh, bukan dianya yang bodoh gitu. Jadi ada energi kayak gitu. Four of Wands, Ace of Wands, The Devil, The Fool. Sih seperti yang aku bilang, dia ngerasa dulunya diri kamu itu nggak baik untuk dia, ataupun sebaliknya dia ngerasa diri kamu itu bisa bilang bodoh. Ini energi yang cukup dia ngerasa kamu itu bodoh loh. I'm sorry to say this ya, dia ngerasa kamu begitu naif ya, kamu begitu bodoh untuk bisa percaya dengan dia. Namun sekarang akhirnya justru dia yang berkaca dengan diri dia sendiri, dan akhirnya dia ngelihat, ternyata aku ya, ternyata orang yang bodohnya, akulah yang gobloknya, akulah yang begonya, akulah orang yang iblisnya, akulah setannya, bukan dia ternyata. Jadi energi itu berbalik, justru menyerang kamu ataupun dia, siapapun yang energinya terbaca ini. Ten of Pentacles. Ada kecemburuan di sini, dimana dia ngelihat kebahagiaan yang kamu punya, ya, nggak seperti yang dia punya saat ini. Dia ngelihat hidup kamu jauh lebih bahagia, ya, sedangkan dia sih Five of Pentacles, dia masih berada di energi yang sama, bahkan justru aku bisa bilang lebih mundur energinya dia. Energi dia di mana dia sekarang mengasihani diri sendiri, berharap untuk disayangi dan dicintai lagi. Dan aku bisa bilang dia justru berharap dan dicintai oleh kamu sebenarnya, ataupun kamu berharap untuk dicintai oleh dia lagi. Cuman ya, dia tahu dia nggak layak dan dia nggak mampu, dan akhirnya dia mengasihani diri sendiri dengan memasuki sebuah hubungan lain agar diri dia ngerasa lebih baik, dia ngerasa pride-nya dia naik, ya, enjoy lagi ya, karena orangnya sih seperti aku biasa bilang kurang sabar untuk bisa ngelihat time di sini, maksudnya orangnya belum bisa ngelihat kapan sih waktu yang tepat ya, karena energinya cukup gerasak gerusuk, cukup memaksa sesuatu hal yang aku bisa bilang kalau memang belum saatnya ya belum. Dan energi orang ini dia ya bisa aku bilang dia nggak suka menunggu yang lama-lama, dan itulah yang membuat proses pembelajaran dia akhirnya stuck, karena orangnya nggak bisa untuk bertahan di kesakitan, cenderungnya lari terus ya. I'm sorry to say this, ini energi orang yang kuat banget untuk lari ya, dari apapun juga, bahkan lari dari diri dia sendiri, rasa dia sendiri. Dan di depan berdiri ada Chariot atau Cancer. Kamu bisa berhubungan dengan Cancer di sini ya, atau kamu punya Sun, Moon, Rising atau Venus di birth kamu ada Cancer. Seseorang yang akhirnya memilih suatu kehidupan pasangan, dan akhirnya bukan berdasarkan feeling tapi berdasarkan apa yang ada. So sorry aku harus bilang ini ya, akhirnya orang ini bisa aja memasuki sebuah hubungan yang nggak pernah dia inginkan hanya untuk dia ngerasa lebih baik, karena energinya cenderung bukan orang yang berani untuk fix sesuatu ya. Orang ini takut untuk memperbaiki sesuatu, karena kalau dia memperbaiki sesuatu, dia ngelihat full kesalahan itu ada di dia. Orang ini nggak terlalu bisa untuk menerima kalau dia salah ya, dan kalaupun salah ada tendensi dia bakal menyalahkan pasangannya. Itu yang aku lihat. Oke, kita lihat tarotnya lagi, Taurus.
ada the scribe, ada the maiden. Wow, aku ngeliat energi kamu dengan dia ya, jika memang ini resonate, memang jauh berbanding terbalik banget ya, maksudnya kamu di level apa, dia di level apa, berbanding terbalik banget. Itu yang membuat dia juga ngerasa, ataupun kamu ngerasa dia udah di luar jangkauannya kamu, atau kamu di luar jangkauannya dia. Dan orangnya sendiri, aku bisa bilang dia takut dengan diri dia sendiri, dengan takdir jalan hidup dia, karmanya dia sendiri, yang dia tahu dia udah banyak menyakiti kamu, menyakiti orang sekitar ya. Dia nggak pakai hati, nggak pakai rasa untuk apapun semua yang dia lakukan, dan dia takut untuk menyadari kalau kehidupan ini dia banyak melakukan kesalahan. So that's why kenapa orang ini aku bisa bilang nggak mencari kamu, karena kalau dia mencari kamu, aku bisa bilang ya, dia bakal ngerasa makin down, karena dia tahu dengan begitu dia harus merendah kan. Dan saat kita minta maaf, kita mencari seseorang, kita harus merendah. Di situ kan bakal membuat kita ngerasa kita nggak punya kekuatan apa-apa ya, kita ngerasa kita lemah, padahal kita nggak sama sekali lemah, justru kita kuat loh, karena nggak semua orang mampu untuk memperlihatkan penyesalan, kekecewaannya dia. Cuma orang ini benar-benar nggak mampu, itu yang bakal berat di hidup dia, karena dia benar-benar nggak mau. Aku ngeliat di sini ya, Queen of Water di sini aku ngeliat dia cukup menahan rasanya dia ya, dan dia ngerasa biar aja, udah deh kalau memang aku jadi sosok yang jahat, biar aja jadi jahat seterusnya. Aku nggak mau ada sisi baik aku di dalam hidupnya dia ya. Kenapa? Karena ada love. Orang ini sebenarnya menyayangi kamu, sangat mencintai kamu. Namun cinta dan kasih sayang, seperti yang aku bisa bilang, itu nggak cukup untuk membuat seseorang bertahan ya, pria ataupun wanita ya, apapun tetap nggak bisa. Kalau dia memang nggak mau, nggak mampu, what can we do gitu ya, apa yang bisa kita lakukan. King of Air, dan aku ngelihat sekarang dia berusaha untuk melakukan semua hal itu ya. Udah, kalau memang apapun ya, dia nggak berusaha untuk nggak pakai hati, agar dia nggak sakit, dia nggak kecewa. Berarti ya itu menjadi pilihan hidupnya dia. Kita bisa apa? Ataupun pilihan hidup kamu. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Treasure suggest an unforeseen windfall of new abundance come to you now. Then accept heaven's love. You pray for help, so get out of the way and let heaven help you. Gini, aku ngerasain kamu atau siapapun yang berhubungan dengan orang ini ya, atau energi kamu yang terbaca, kamu sudah meminta pertolongan dari Tuhan, meminta bantuan dari Tuhan untuk keluar dari energi ini. Dan inilah tanda dari Tuhan, inilah energinya Tuhan gitu ya, untuk kamu keluar dari sana. Jangan lagi ada keraguan-raguan, ya udah keluar dari sana. Mau gimana nanti ke depannya itu bukan lagi urusan kita, hanya kamu perlu untuk menerima apapun yang terjadi saat ini ya. Entah yang terjadi saat ini, kamu harus kehilangan, berkorban ya, it has to ya, karena bantuan dari Tuhan nggak seperti yang kita bayangkan. Mungkin Tuhan tiba-tiba datang nolong up kita, hidup kita. No, banyak cara, entah dari orang lain, pembacaan reading general, atau dari banyak-banyak pertanda yang terjadi dalam hidup kamu. Itulah
pertolongan dari Tuhan ya. So that's it, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.